Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak sudah memberikan masukan dan kritikan kepada kami di sini. Yang pertama tadi Juklak dan Juknis sesuai merajuk ke ADART. Kenapa kami sebelum raker tidak memberikan informasi itu? Karena baru dikeluarkan dan diputuskan 2 hari yang lalu dan akan diteruskan pada saat hari ini. Yang tadi sudah digambarkan secara singkat bahwa ADART kepengurusan baik itu di dalam wilayah betul tadi apakah ini Korwil, DPC atau lainnya nanti akan saya jelaskan. Jadi Juklak dan Juknis nanti kita akan berikan starter kit seperti yang tadi sudah saya paparkan supaya seluruh pengurus bisa mempelajari yang terbaru berikut ADART yang sudah ditandatangani oleh pembina 1. Karena hari ini beliau sedang ada juri MTQ di Banten, jadi tidak bisa hadir. Insya Allah hasil dari semua masukan yang masuk kepada kami di DPP atau DPN, ADART ini masih bentuknya bisa ditambah atau dikurang sesuai kenyamanan seluruh kepengurusan di wilayah. Tetapi secara struktur atau gambaran kita sudah ada, jadi tinggal di-share. Tetapi gambaran secara inti tadi sudah dijabarkan seperti apa DPW, profitnya seperti apa dan ketentuannya berapa. Lalu Juklak, Juknis nanti akan kami paparkan secara gamblang. Perbedaan kebijakan yang tadi disampaikan, kenapa kok pada saat mekanisme awal 30 juta tidak dibicarakan secara bertahap? Saya pikir pada saat itu kami sudah membicarakan program dalam setahun. Lalu bicara plafon 30 juta itu adalah gambaran bagaimana jika si anggota ini sudah memenuhi syarat. Karena sebetulnya dari kami DPP pada saat bicara anggaran 2023 di bulan Desember, resapan dana itu terakhir tanggal 20 yang saya sampaikan itu sudah menyerap hampir 60% anggarannya. Jadi pada saat kita merealisasikan maksimal tanggal 20 bisa menjalankan program-program seperti TOT, pembelanjaan, pembesaran jaringan, itu sebenarnya anggaran 2023 kami. Dan sekarang zamannya udah zaman canggih. Semua terkoneksi melalui internet, YouTube, ya. Jadi berita-berita miring itu saya justru bersyukur semakin banyak APWM ini dijatuhkan, maka orang akan semakin melihat dan penasaran apa sih APWM ini. Termasuk saya pribadi, semakin banyak orang yang menganggap saya mengambil keuntungan di APWMI, alhamdulillah, semoga itu menjadi doa. Karena kalau secara matematika bisa dihitung sendiri angka segitu 250.000, saya harus memberangkatkan guru-guru keluar kota, biaya operasionalnya berapa, biaya penginapannya berapa, kira-kira apakah masuk akal? Itu tidak masuk akal kalau kita bicara tentang keuntungan apalagi penipuan. Itu yang harus digarisbawahi. Lalu kebijakan yang tadi pada saat Desember kami bertemu salah satu mitra dan menawarkan beberapa program yaitu umroh. Saya dipertemukan dengan BMW. Kami memiliki target sampai Desember dan itu ada tanggalnya sampai tanggal 20 Desember. Beliau masih ada. Saya koordinasi
koordinasi dengan beberapa jajaran. Pak, bisa nggak angka sekian, karena ini PT harus memberangkatkan jamaah. Berapa kuota yang ada? Sampai 20 Desember kita bisa memberangkatkan CSR yang terakhir. Gelombang yang terakhir 20 Desember dengan mekanisme buat pelatihan sampai 3 bulan, keaktifan belanja dan bla bla sesuai SOP yang tadi saya sebut. Jadi pada saat kami sudah sosialisasi, kami sudah mengajukan kepada beberapa jajaran, masuklah unsur-unsur negatif dari masyarakat. Tidak hanya Garut, tidak hanya Bandung, dan jujur ada beberapa kriteria kenapa anggota yang tadinya aktif dana CSR-nya mau dicairkan, kenapa kita pending, berarti ada something wrong dengan dia. Berarti ada sesuatu yang salah. Jika memang kami yang salah, saya yakin beritanya sudah mencuat. Itu secara logika. Kami, saya pribadi, mengusung nama APWMI, membangun mulai dari nol, mulai dari anggota kami hanya 5 orang, jadi 25, jadi 125, sampai alhamdulillah besar di beberapa wilayah. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi mereka yang sudah masuk tiba-tiba hanya menggunakan SK dan KTA, mereka sudah minta beberapa keuntungan tanpa kami tahu. Mereka hanya menjual ID card, menjual SK bahwa saya APWMI dengan kebijakan yang dibuat sendiri, keuntungan yang diambil sendiri tanpa kami tahu. Jadi karena ini forum terbuka, pada saat saya sosialisasi 1 minggu setelah saya bersosialisasi data masuk, itu terus kami evaluasi. Setelah TOT sampai terakhir TOT masih ada yang memberikan komplain. Apalagi ada beberapa pihak yang sudah tahu nomor saya, itu langsung memberikan bukti transfer. Saya sudah bayar segini, saya sudah bayar segitu. Wah, ini nggak benar. Itu saya laporkan karena kita semua harus transparan. Jadi beberapa pihak ini yang menjadi oknum mempengaruhi semua kebijakan yang akan dirasakan kerugian oleh anggota yang lainnya. Ya, jadi pengurus khususnya di sini harus menyamakan visi misi. Semakin tinggi pohon, tentunya kita akan semakin banyak terpaan. Tidak hanya saya nggak usah dilihat karena musuh saya udah terlalu banyak. Kebijakan yang nyeleneh katanya. Saya mengajukan beberapa kebijakan, itu kadang diketawain. Pada saat saya mengajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM, Pak, tolong support anggota kami dalam pengembangan usaha tetapi tidak memakai pinjaman. Gimana caranya? Kamu salah tempat. Enggak Pak, enggak salah tempat. Saya punya program bla bla bla. Dan akhirnya seminggu kemudian saya dipanggil lagi. Ibu, program Ibu masuk. Itulah ada beberapa orang yang tidak paham. Dapur yang harus kami sampaikan gak perlu di dalam umum. Ada dapur-dapur sendiri yang harus kami simpan. Karena di dalam asosiasi atau lembaga ada strategi yang memang tidak perlu semua orang tahu, termasuk pengurus. Yang penting kita membagi tugas yang saya bilang. Bagaimana jajaran kami di DPP, DPN mengurus anggaran supaya realisasi apa yang menjadi program yang disampaikan. Lalu jajaran mulai dari DPW ke bawah, DPC dan lain-lain itu menguatkan program sesuai SOP yang ada di pusat. Jangan sampai pusat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang jajaran sini udah bermain lagi. Nah, ini yang perlu kita satukan visi dan misi. Jadi
kejadiannya pada saat sebelum kita melakukan training of trainer, semua masih berjalan normal. Sampai akhirnya kami masih meredam semua yang menjadi keluhan anggota. Sampai kami berangkat ingin tahu BMW ini seperti apa sih? Karena tidak hanya mungkin saya pribadi, masukan tentang BMW seperti apa, itu saya telan semua. Banyak sekali masukan negatif, tapi saya nggak perlu membicarakan itu karena saya memiliki pandangan sendiri, tidak perlu mendengar dari kiri dan kanan. Saya akan melihat dari apa yang saya rasakan. Lalu apa pada saat kita hadir di Garut atau di Bandung, apakah hadirnya APWMI memberikan kerugian pada saat peserta membayar anggota? Apakah dengan itu mereka tidak mendapatkan apa-apa? Mereka mendapatkan ilmu. Kami tidak menyalahi aturan. Semua SOP kami jalankan step by step. Tidak ada yang pragmatis. Seperti yang Abah bilang, semua perlu prosedur, perlu analisa. Kita belum berjalan saja, ini kiri kanan sudah rame, bawah atas bawah sudah mengambil keuntungan masing-masing. Ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya tadi dengan mitra-mitra kami saya bilang, APWMI hadir dengan beberapa pengurus yang kami pilih, yang nanti di SK-kan secara resmi oleh tim fakta integritas yang akan disahkan nanti. Misinya adalah menghidupkan APWMI, bukan hidup di APWMI. Menghidupkan dulu APWMI. Apa yang bisa kita lakukan untuk membesarkan APWMI, baru kita serap semua keuntungannya ada di APWMI. Kalau sekarang terbalik, hidup dulu di APWMI, apa aja dijadiin keuntungan untuk pribadi, ini akan menjadi sesuatu yang negatif kepada anggota. Tapi yang jeleknya APWMI itu. Jadi saya tidak kaget di dalam beberapa statement miring, karena memang kebijakan ini akan kami kembalikan kepada wilayah. Karena yang tahu segmen pemerintah atau masyarakat setempat, ibaratnya rakyat gitu, yang tahu adalah DPC, bukan kami. Yang tahu warnanya masyarakat adalah pengurus. Untuk itu semua SOP, semua yang dilakukan oleh pusat bentuknya tidak paten, masih ada adendum yang bisa dirubah sesuai dengan wilayah masing-masing. Karena kami tahu semua wilayah berbeda, kebutuhannya, keinginannya. Makanya semua yang disampaikan Babah itu saya setuju. Perlu ada pijakan, betul. Tetapi pijakan dari ADART yang kami berikan untuk Garut, untuk Bandung, bahkan untuk Makassar itu berbeda, karena kebutuhan mereka berbeda. Jadi kami akan buatkan tidak hanya ADART, tetapi ada panduan-panduan sesuai kebutuhan wilayah. Tentunya kita ada perubahan, kenapa? Untuk mengamankan semua pihak, baik itu di pusat maupun di wilayah. Lalu Babah bertanya, apakah kita ini Korwil atau DPC? Betul Babah, kami baru menunjuk Korwil, yaitu Bapak Indra, bukan BMW. Bukan atas nama BMW, tetapi perorangan atas nama Bapak Indra. Betul Pak? Jadi saya menunjuk beliau, kenapa? Karena program kami dikombin dengan program umum. Supaya apa? Ke bawahnya lebih nyaman. Pada saat kami mengajukan di Raker, siapa Korwil yang ditunjuk? Saya sampaikan bla bla bla. Oke, kita buat SK. SK-nya adalah SK sementara sampai masa berlaku 6 bulan. Bila mana
tidak ada masalah dan mencapai kuota, berarti SK secara resmi selama 3 tahun dikeluarkan. Ya. Pak Haji Indra ini Korwil atau DPD? Korwil. Korwil. Betul. Kalau Korwil di bawah DPD atau di atas DPD? Di bawah. Di bawah DPD. Betul. Yang jadi pertanyaan saya melihat itu buku panduan tersebut saya print, itu sudah terdapat jajaran kepengurusan daripada DPD. Betul. DPD Jawa Barat. Betul. Pernahkah saya melihat? Pernahkah saya bersilaturahmi? Karena mungkin Korwil itu bagian daripada kepanjangan tangan daripada DPD yang juga untuk memberikan edukasi beberapa daerah. Kalau dinyatakan Pak Haji Indra ini Korwil Jawa Barat, tidak bisa juga, karena kewenangan Jawa Barat itu ada di tangan DPD. Nah, tunjuklah Pak Indra ini menangani beberapa kabupaten kota, supaya kita tahu ruang lingkup pekerjaan Pak Haji Indra sebagai Korwil untuk tugasnya mengawasi dan memberikan edukasi terhadap PPC, berapa kabupaten kota yang dia pegang? Ya, jadi di dalam SK yang sudah saya buat sementara, karena untuk Korwil Jawa Barat itu masih kosong, saya sudah koordinasi dengan pengurus DPD, khususnya untuk program umroh, harus digarisbawahi ya Pak, khususnya untuk program umroh, saya menunjuk beliau sebagai Korwil Jabar. Umroh? Betul. Bukan APWMI? Betul. Umroh. Ya. Artinya supaya ada kejelasan, kalau umroh berarti Pak Indra itu sebagai Korwilnya Jawa Barat untuk betul. Umroh. Kalau betul. APWMI, Pak Indra sebagai Korwil itu dikembalikan ke DPD. Kalau untuk APWMI, ya. Betul. Ya. Paham. Karena di SK pun tertera, Pak Indra masih punya ya. Di SK sudah jelas, beliau Korwil Jabar pengurusan program umroh. Ada di SK. Program betul. Umroh. Betul. Tidak masuk ke program UMKM. Belum, tidak. Oke. Baru umroh. Lanjut. Ya. Itu SK sudah kami keluarkan. Jadi kami sesuai SOP. Siapapun yang ingin program umroh APWMI di Jabar, itu melalui Bapak Indra. Meskipun tadi saya sudah sampaikan di depan Korwil, di depan mitra-mitra sebelum bapak-bapak masuk, bahwa travel manapun yang ingin bekerja sama dengan APWMI, silakan, kami terbuka. Tidak hanya BMW atau Eltura, tetapi karena sudah ber-MOU dengan BMW dan Eltura, kami satu pintu. Makanya saya menunjuk Korwil Bapak Indra sebagai menampung seluruh kerjasama travel yang mau menangani umroh, ya. Kenapa? Karena kami pusat tidak mungkin mengurus semua travel. Jadi di Jabar ini yang mau bekerja sama silakan nanti melalui Korwil Jabar untuk perumrohan, ya. Jadi SK-nya sudah jelas dan kami punya tembusan lah gitu. Jadi semua tahapan ini sesuai yang diajukan. Jadi saya sendiri pada saat ada mitra yang ingin berkolaborasi, memiliki potensi, kita membuka siapa saja. Apalagi beliau ini memiliki visi misi yang sama, memiliki program yang sama. Tetapi kami memiliki masa uji coba sampai 6 bulan lamanya. Bila mana ada ketidakselarasan, tidak sesuai dengan SOP yang kami buat, kami berhak untuk memberhentikan atau mengganti. Ya, jadi di SK sudah jelas dan poin-poinnya pun sudah jelas. Ya. Ibu, tadi kan Ibu bilang saya cuma sebagai yang divisi umroh Ibu ya. Jadi biar nggak tumpang tindih, sekalian tadi perjelas karena ini untuk apa ada DPC? Karena kan kalau DPC apa ini berarti global dong. Nggak ada APWMI, ada
umroh kan. Nah, berarti kalau di sisi itunya ada korwil APWI-nya, kalau sekalian tunjuk aja Bu, jadi nggak tumpang tindih di sisi itunya. Ya, makanya kita di sini next Pak, nanti di sana kan ada lembar persetujuan. Pak Farid coba dilihatkan lembar persetujuan. Disinilah kita akan menentukan ya hasil kesepakatan. Iya, Ya. maksud saya jadi kan saya paham tadi Pak Bapak bicarakan, Pak Bapak kan tahu alurnya kan, tapi kan setelah Ibu umumin dan jadinya ntar jadi cross, paham nggak Bapak? Ya. Cross kan? Nah sekarang saya dikasih wewenang misalnya untuk ngawasin DPC, tapi di sisi umroh ternyata dia bisa ngeles bilang, oh ini bukan umroh, UMKM Bu. Ya itu mengetahui itunya kan ribet. Bisa, karena kami memiliki lembar formulir. Iya paham Bu. Formulir itu kan setelah dijalankan Bu. Formulir itu dapat setelah dijalankan. Kan tadi Ibu udah ngejelasin step-stepnya. Ya, Betul kan? betul. Iya. Makanya ini dikeluarkan tahun 2024 Pak Indra. Iya. Ya. Pada saat Bapak hadir kepada kami itu tahun 2023 di mana Korwil Jabar itu masih kosong Untuk umroh. untuk umroh. Ya. Dan yang mengajukan umroh itu dari Korwil sendiri. Pak Indra mengajukan kepada kami bahwa di Garut ingin membuka DPC khusus program umroh, betul Pak Indra? Iya awalnya umroh memang. Iya, karena memang umroh yang kami pegang. Ya, sebentar. Saya sudah tunjuk waktu itu Bu. Ya, saya sudah tunjuk. Mana ketua APWMI, Betul. mana ketua BMW. Karena supaya tidak tumpang. Ketua BMW. Ya, artinya ketua yang menaungi masalah perumrohan. Oke. Jadi cara kerjanya dipisah tuh, tidak tumpang tindih. Betul. Untuk masalah perumrohan itu bisa masuk ke Bu Haji Orin. Untuk masalah paspor yang namanya jemaah itu masuk ke Bu Haji Orin. Kalau yang masalah UMKM itu masuk ke Ibu Hajiesi. Maksudnya supaya tidak tumpang tindih. Betul. Nah, makanya tadi saya tanya ke Ibu, Pak Haji ini korwilnya apa? Korwilnya umroh. Berarti kalau begitu yang diawasi hanya Bu Orin, Betul. tidak mengawasi Bu Yesi, gitu loh maksud saya. Nah, kan selama ini kita tahunya bahwa Pak Haji Indra itu kepanjangan tangan daripada DPD, karena dia Pak Haji Indra mengatakan insya Allah saya akan diberikan SK untuk Korwil APWMI, ya gitu ya? Ya tapi saya nggak pernah mau liatin SK. Hah? Saya belum pernah mau ngeliatin SK itu walaupun saya udah ditunjuk sama bakal. Iya. Saya udah tahu pasti bakal ada cross terus itu karena belum ada ini, makanya di raker kan kita harus tuntas. Betul. Jalan Ya. bahasa itu Bu. Jadi Betul, makanya ada rakat ini kita akan tuntaskan kepengurusan. makanya itu saya bisa Iya, betul. Ya memang karena kita juga sebelum menunjuk SK, kami sudah berkoordinasi. Jadi gini, Di SK pun kita sudah paparkan, di dalamnya isinya umroh. Karena yang mengajukan saat program umroh itu dari BMW. Jadi awalnya gini Pak Baba ceritanya nih, awal ceritanya itu memang kan kita BMW, saya di under BMW sebenarnya. Ini juga saya agak bingung nih antara di APWMI sama di BMW. Cuman karena saya membantu BMW kan sebagai penyelenggara untuk ngedongkrak dan visi misi saya juga kan harus jalan, misalnya kan hadirlah PWMI. Nah saya hari itu selalu umroh dan umroh ya kan. Tapi di kemudian hari kan ada yang menanyakan kan, ini APWMI apa aja? Saya menjelaskan dong. Iya. Oh ada UMKM, ada ini, ada rumah subsidi dan sesuai apa yang sudah di ini, nggak kurang nggak lebihnya seperti itu. Iya. Nah cuman kan berkelanjutan nih Bu, ya kan lama-lama kan atau beledak gitu kan. Nah ini kan belum terisolir semuanya gitu loh. Nah makanya jadinya udah keburu rancu di situ. Jadi harusnya langsung ada batas-batasan. Nah di sisi APWMI-nya kan saya lihat kan memang secara strukturalnya tuh Pak, kayaknya
udah kapasitas udah besar begini orangnya masih sedikit gitu. Kayak tadi kan saya kasih masukan mengenai administrasi segala macam kan, karena itu bakal efek sampingnya ke anggota semua gitu. Jadi agak terlambat. Terus nanti ini ada lembar persetujuan ya, Bu. Begitu. Jadi DPW itu diangkat berdasarkan hasil persetujuan berapa kabupaten kota?